Peran Wali Songo dan pesantren dalam dakwah Islam di Nusantara, para pengembangan sumber daya manusia dan budaya, oleh Muhammad Zikri, NIM 2120400. Wali Songo berarti 9 orang wali. 9 orang wali yang dimaksud adalah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim. Aktivitas pertama yang dilakukannya ketika itu adalah berdagang dengan cara membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selain itu, secara khusus Malik Ibrahim juga bekerja sebagai tabib yang membantu mengobati masyarakat secara gratis. Sunan Ampel masuk ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi bersama Sayyid Ali Murdato yang merupakan seorang adib. Ada beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Di antaranya adalah permainan anak seperti jelungan, lil ilir, dan cublak suweng, seperti Asmaradana dan Pucung. Setelah Sunan Giri wafat, beliau pun dimakamkan di Desa Giri, Ribo Masuk Gresik. Sunan Bonang belajar agama dari pesantren ayahnya di Ampel Dentang. Setelah cukup dewasa, beliau pun memutuskan berdakwah mulai dari Kediri hingga ke berbagai pelosok Pulau Jawa. Di sana beliau mendirikan Masjid Sangkal Daun. Setelah menguasai ilmu agama Islam dikuasai, beliau pun kemudian tinggal di Desa Derajat, wilayah Kecamatan Pacitan, Kabupaten Lamongan sebagai pusat kegiatan ibadahnya sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Sunan Kalijaga bernama Said, sama halnya dengan wali lainnya. Beliau juga memiliki sejumlah nama panggilan seperti Lokajaya, Pangeran Tuban, atau Raden Abdullah. Cara penyampaiannya bahkan lebih halus. Sunan Kudus berdakwah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus dengan bentuk menara Buddha, gerbang dan pancuran atau padasan wudhu yang mengembangkan 8 jalan Buddha, sebuah wujud kompromi yang dilakukan Sunan Kudus. Sunan Kudus juga pernah menjadi seorang panglima perang Kesultanan Demak. Beliau ikut bertempur saat Demak di bawah kepemimpinan Sultan Prawata bertempur melawan Adipati Jipang Arya Kunangkang. Sunan Muria, nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, 18 km ke utara kota Kudus. Sunan Gunung Jati, putri dari Raja Pajajaran Raden Manah Rarasa, sedangkan ayahnya adalah Sultan Syarif Abdullah Maulana Huda. Syarif Hidayatullah mendalami ilmu agama sejak berusia 14 tahun dari para ulama Mesir. Beliau juga sempat berkelana ke berbagai negara. Tasawuf pada masa para wali. Maraknya pengajian tasawuf dewasa ini dan kian bertambahnya minat masyarakat terhadap tasawuf memperlihatkan bahwa sejak awal tarikh Islam di Nusantara, tasawuf berhasil memikat hati masyarakat luas. Dengan demikian, secara garis besar, aliran tasawuf yang berkembang pada zaman Wali Songo dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tasawuf Sunni adalah bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Quran dan hadis secara ketat, serta mengaitkan ahwal dan makomat mereka pada dua sumber tersebut. Tasawuf falsafi bukan hanya mengenal Tuhan saja, ma'rifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu wihdatul wujud. Bisa juga dikatakan tasawuf falsafi adalah tasawuf yang kaya dengan pemikiran filsafat. Sekian, terima kasih.